jiwa pasti akan menghadapi kematian itu. Pada saat meninggal nanti, semua yang kita miliki yang berhubungan dengan masalah dunia, apakah itu pakaian, ya, sepatu, sendal, dompet, mobil, rumah, jabatan, keluarga, pasangan kita, anak-anak, semua hanya akan jadi kenangan. Semua orang akan mengatakan, oh itu bajunya si fulan, oh itu mobilnya dia, oh itu rumah dia, oh itu istrinya, oh itu suaminya, oh itu anaknya, oh pernah dia menjabat seperti ini dan itu. Selesai. Itulah dunia. Akan seperti itu kenangannya, ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya anak Adam kalau meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya, serta akan pulang 2, keluarga dan harta akan pulang. Secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sejawat dengan temannya, partner bisnis dengan partnernya, bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, paling lama yang masih hidup menunggu setengah jam di kuburan. Setelahnya Anda akan ditinggal. Ya, tidak ada orang yang menginap, tidak ada istri yang menginap di kuburan suaminya atau sebaliknya. Tidak ada juga anak yang menginap di kuburan orang tuanya atau sebaliknya. Tidak pernah itu terjadi. Paling lama setengah jam mereka akan pulang. Istri bisa menikah lagi, suami bisa menikah lagi, anak-anak beraktivitas seperti biasa, rumah kita sudah menjadi warisan, kendaraan jadi warisan, dan sisanya jadi kenangan semua. Mobil pun kendaraan maksimal di pagar kuburan. Semewah apapun mobil yang Anda miliki, maka hanya bisa parkir di pagar kuburan, tidak akan ikut ke liang lahat. Sebesar apapun rumah yang kita miliki di dunia, rumah terakhir kita nanti seperti yang Bapak Ibu sering lihat, kalau dari rumah ke kantor lewati pemakaman, itulah 1 kali 2 meter. Itu tempat kita nantinya. Dan kata Nabi SAW, tinggal bersama dia amalnya. Ya ini yang tadi Bapak Ibu baru kerjakan sholat, sekarang dulu di majelis ilmu, mungkin tadi pagi zikir pagi, mungkin tadi pagi sempat sedekah, sekarang kita lagi puasa, mungkin ada Bapak Ibu yang Allah mudahkan di Ramadan ini umroh misalnya, karena ingin mengejar pahala umroh Ramadan bersama haji Nabi SAW, atau pahalanya sama dengan haji bersama Nabi, atau apa saja kegiatan-kegiatan, nah itu yang akan tinggal bersama kita. Ramadan ini sekarang mengajarkan kita untuk itu, bahwasanya hidup kalian, tujuan hidup kalian adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tidak boleh kita kejar prestasinya. Islam membolehkan setiap penganutnya untuk memakai pakaian yang terbaik, memakan makanan yang terbaik, memiliki kendaraan, rumah, pasangan hidup, keturunan, jabatan, apa saja. Selama 5 huruf halal, silahkan nikmati. Dan jauhi 5 huruf yang lain haram, maka aman. Silakan. Tidak pernah Islam melarang kita mengejar prestasi terbaik, tapi bukan menjadi tujuan utama. Kapan menjadi tujuan utama, maka kita keluar dari real kita. Saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dunia ini ada 114 ayat. Semuanya isinya tentang bagaimana agar setiap orang menyadari dunia sebentar, dia akan lalui, maksimalkan dengan hal-hal yang baik. Kalau seandainya seseorang di antara kita selama hidup di dunia ini, waktu-waktu detik yang dia lalui diisi dengan amal saleh, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa sederhana menjadi orang saleh dan salehah, maka beruntunglah dia. Karena di dunia dia bisa nikmati makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, jabatan, pendidikan, segala macam, tetapi itu semua dibawa menuju ke akhirat sana. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Ada seorang kaum salafus saleh dulu, orang kisah klasik masa dulu. Dia bersama partner-partner, teman-teman bisnisnya, membangun banyak usaha. Tetapi uniknya teman-temannya berbeda sama dia. Dia sendiri berbeda. Dia membagi keuntungan perusahaannya menjadi 3 bagian. Satu bagian, sepertiganya itu disedekahkan di jalan Allah, sepertiganya dikembalikan untuk modal usahanya, dan sepertiga dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Sehingga orang ini bisa dikatakan tidak punya tabungan. Tidak punya tabungan. Memang investasinya besar, usahanya maju berkembang pesat, keluarganya terpenuhi, namun dia tidak punya tabungan karena dia yang nabung. Setiap sisa dari sepertiga hartanya maka disedekahkan. Teman-temannya sempat berkata, sekian tahun setelah berjalan,
sesungguhnya kamu tidak punya tabungan. Lihatlah gudang-gudang harta kami penuh dengan harta. Kamu tidak sayang dengan hartamu. Maksudnya kenapa tidak ada tabungannya? Maka dia tersenyum sambil mengatakan, sesungguhnya kalian yang tidak sayang dengan harta kalian. Saya ini saking sayangnya sama harta saya, sampai saya bawa harta itu ke sana, maksudnya ke akhirat. Sedekah ini bukan harta itu hilang. Secara kasat mata, kita kalau berikan sepiring makanan atau sebotol air misalnya, atau uang, ya sekian banyak kita berikan kepada orang lain, atau kita berikan tanah, rumah, mobil, segala macam, secara kasat mata dia menerima fisiknya. Tapi dalam hukum syariat Islam digambarkan itu akan dibawa ke timbangan amal kita pada hari kiamat. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah menyediakan hartanya cukup banyak lalu disedekahkan kepada orang-orang. Setelah habis harta itu, dia tersenyum lebar. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini jalan membawa amal-amalku ke timbangan amalku tanpa diupah sedikit pun. Begitu dia memahaminya. Maksudnya yang dia berikan dari makanan, dari pakaian, dari harta ini secara kasat mata memang fisiknya diterima oleh orang tersebut. Tapi makanan akan habis dimakan, minuman akan habis diminum, pakaian juga akan lapu pada saat sudah waktunya ya sobek atau tua baju tersebut misalnya. Tetapi nilai itu akan dibawa ke timbangan amal pada hari kiamat. Begitulah gambaran para orang-orang yang memahami bahwasanya dunia boleh dimiliki, tetapi untuk dibawa menuju ke akhirat sana. Kalau ini difahami saudaraku seiman, tidak akan ada persaingan-persaingan negatif dalam jabatan, dalam pekerjaan. Karena orang selalu berpikir bagaimana menunggangi untuk akhiratnya. Tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan yang membuat nanti dia akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tentang akhirat Allah sebutkan hanya 43 ayat. Jiwa